Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi Abi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, sehat, luar biasa. Bagaimana juga kabar Bapak dan Ibu yang sedang menemani putra-putrinya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Minggu ini kita ketemu lagi. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya. Ada Papi Abi di sini. Selamat pagi Papi Abi. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang mendampingi. Kali ini Papi Abi membawa bintang tamu nih. Nih, anaknya yang baik dan ganteng. Selain kita berdua dan Bu Retno, ada juga Bu Loren. Selamat pagi Papi Abi, selamat pagi Abi, selamat pagi Bu Retno. Pagi. Ya, hari ini Bu Loren selain dengan Papi Abi, selain dengan Abi, selain dengan Bu Retno, hari ini Bu Loren dengan Bu Armi. Selamat pagi Bu Armi. Halo, selamat pagi semuanya. Nah, sudah siap kan mau sekolah minggu? Sudah. Pastinya sudah ya. Ya. Ayo Bu Retno, kita mulai kebaktiannya. Oke, kita mulai kebaktian pagi ini ya. Oke. Kita memuji nama Tuhan dulu nih biar semangat. Lagunya apa nih, Pi? Biar semangat nih Apa pagi-pagi. yo? Terus supaya kita semangat, kita nyanyi yang semangat ya. Lagunya Laskar Laskar Kristus. Ayo kita nyanyi bersama-sama yuk. Yo. Nah, semuanya bergerak ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Saya Laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Wah, anak-anak semangat sekali nyanyinya ya. Siapa yang kepengen jadi Laskar Kristus? Kalau mau menjadi Laskar Kristus, selalu taat dan berani. Nah, anak-anak, kalau di rumah, anak-anak taat pada orang tua tidak? Ayo, jawab dengan jujur. Abi taat tidak? Ya. Nah, ngomong-ngomong masalah taat nih, kita sebagai anak-anak Tuhan juga taat kepada orang tua ya. Ketika orang tua meminta kita untuk membantu mereka, kita harus dengan senang hati membantu mereka nih. Abi suka membantu Abi enggak sih? Ya. Misalnya nyapu ya, terus membersihkan tempat tidur ya. Nah, pada waktu membantu orang tua, anak-anak itu senang apa malah marah-marah, apa malah cemberut? Senang. Senang ya. Jempol Abi. Betul. Kita sebagai anak Tuhan itu harus dengan senang hati membantu orang tua. Nah,
Kalau gitu minggu ini kita mau belajar tentang apa, Bu? Minggu ini kita akan belajar tentang ketaatan. Apa, Bi? Ketaatan. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, Bu Loren. Ya, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu menjaga kami, terima kasih karena Tuhan sudah gerakkan hati kami untuk beribadah hari ini. Ajari kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dan belajar dari firman-Mu. Berkatilah anak-anak kami agar selalu mencintai Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Loren. Selamat pagi. Nah, anak-anak, sekarang kita saatnya membuka Alkitab kita. Ya, kita buka Alkitab kita yuk. Iya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Dari Keluaran 3 ayat 1 sampai yang ke-15. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar suara mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah,
Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadaku, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus dijawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, anak-anakku, demikianlah firman Tuhan tentang Musa yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Kita hendaknya juga siap sedia diajak Tuhan untuk membantu saudara-saudara kita. Amin. Nah, puji syukur kepada Tuhan, kita sudah menerima firman pada minggu pagi ini. Terus, Abi mau main tebak-tebakan nih, Bi, mengenai tokoh Alkitab. Orangnya pakai jubah, terus punya tongkat panjang. Terus ketika tongkat itu diangkat ke atas, ya, tiba-tiba lautnya terbelah. Terus bangsa Israel lewat tuh. Kira-kira siapa namanya? Nabi siapa? Nabi Musa. Nah, kita harus bisa belajar ketaatan berdasarkan tokoh Nabi Musa ini. Ya. Kali ini kita ada cerita tentang tokoh Nabi Musa pada waktu pertama kali dia dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yuk kita saksikan bersama yuk. Ayo. Oke. Yo. Musa. Lihat, Musa. Aku di sini. Jangan mendekat. Tanggalkan kasutmu, sebab kamu berdiri di tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku adalah aku. Musa sedang berbicara dengan tanaman. shh, lihat, semak itu dalam api, tapi tidak terbakar. Aku lihat umatku menderita sebagai budak di Mesir. Dan aku dengar mereka mohon pertolonganku karena aniaya yang mereka terima. Aku mengasihani mereka. Pergilah sekarang. Aku mengirimmu kepada Firaun. Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Tapi siapa aku ini menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Firaun, orang yang keras dan tidak beriman. Buat apa dia dengarkan aku? Aku akan bersamamu dan kamu akan tahu akulah yang mengutusmu saat kamu beribadah di gunung ini setelah kau bebaskan umatku dari Mesir. Tapi jika mereka tidak percaya atau tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Apa yang di tanganmu? Tongkat gembala. Lempar ke tanah. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Oh Tuhan,
Aku tidak pandai bicara. Dulu pun aku tidak, sekarang juga begitu. Sekalipun engkau telah berfirman, aku berat mulut dan juga berat lidah. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Sekarang pergilah, saat kamu bicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata. Nah, kita sudah melihat ceritanya tadi. Bagus sekali ya. Sekarang kita memuji nama Tuhan lagi sambil mengumpulkan persembahan. Judul lagunya Kuberi Persembahan. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Kita sudah memuji Tuhan dan menghaturkan persembahan. Silakan persembahannya dititipkan ke orang tua kalian, biar nanti bisa bersama-sama dipersembahkan ke gereja. Sekarang kita akhiri dengan doa Bapa kami ya. Kita ucapkan bersama-sama. Yuk. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak, tugas minggu ini Tugasnya apa, Bi? Tugasnya apa tuh? Apa tuh, Bi? Simak. Dengerin, Bi. Silakan ya. Tugasnya minggu ini anak-anak melihat sekeliling rumah. Sekeliling rumah kalian ya. Abi. Terus perhatikan ruangannya secara teliti. Ruangan kamar, ruangan ruang tamu atau halaman. Nah, terus kalau sudah diperhatikan dengan teliti, dilihat sudah bersih belum ya ruangan-ruangannya? Udah. Oh, sudah ya, Bi. Oh iya, Kalau yang dibersihkan. Kalau yang belum dibersihkan, bersihkan dan bereskan rumah kalian. Jangan lupa ya, difoto lalu kirim ke grup Telegram ya, Bu Retno ya. Ya, betul. Nah, jangan lupa ya, tugasnya yang tadi disampaikan Bu Arni dilaksanakan. Nah, selesai sudah acara kebaktian pada minggu pagi ini. Yuk kita ingat sama-sama pelajaran yang tadi. Ada 3 ya. Kita belajar dari tokoh Musa. Yang satu, bersedia melayani Tuhan dalam kesediaan menuruti orang tua. Yang kedua,
menjadi teladan yang siap sedia membantu teman-temanmu. Yang ketiga, kita mengetahui Tuhan mengutus hambanya sesuai dengan kemampuannya. Kita belajar dari Musa yang bersedia diutus Tuhan walaupun perutusan itu sangat berat. Karena itu, jangan takut untuk diutus Tuhan. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Jangan lupa stay at home, jaga kesehatan, dan selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!